Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, walaupun siang-siang kalian masih tetap semangat untuk belajar. Untuk itu kita aplaus buat kita semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kita yang kedua tentang pembelajaran KKA. Tapi sebelumnya Bapak mau absen terlebih dahulu. Untuk hari ini ada beberapa anak yang Bapak lihat tidak hadir. Siapa yang nggak hadir? Yang pertama siapa? Fairel. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Fairel Ataris. Oke. Ada yang sakit dan yang terakhir yang izin adalah Syamsul Ma'arif Al-Hafiz. Baik, kita doakan untuk Fairel yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Kemudian untuk teman kita Syamsul Ma'arif, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan prestasi dalam kegiatan perlombaan ajang MTQ. Ya, mudah-mudahan teman kita berhasil mendapatkan juara 1. Baik, anak-anakku semuanya, ya seperti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya kita akan belajar tentang KKA. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang KKA ini, kecerdasan artifisial, ya, coding dan kecerdasan artifisial. Pada pertemuan pertama kita sudah belajar tentang konsep berpikir komputasional. Ya, kemarin ada 4 ya. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi dan yang keempat algoritma. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan belajar lebih detail, lebih komplit lagi bagaimana menggunakan konsep berpikir komputasional itu untuk persoalan-persoalan kita yang kita hadapi sehari-hari. Tapi sebelumnya Bapak mau bertanya ini, di antara kalian, tolong siapa yang bisa menjelaskan cara menghidupkan laptop dengan benar dan secara berurutan? Siapakah yang bisa angkat tangan? Oke, Mas Afif, silakan. Itu kan di laptop itu kayak ada tombolnya gitu. Nah, itu dipencet. Nanti kan itu layarnya nyala. Lalu habis itu masukkan password. Lalu setelah itu lalu tinggal buka aplikasi atau dokumen yang kita inginkan. Oke, tepuk tangan buat Mas Afif. Anak-anakku semuanya, apa yang sudah dijelaskan oleh teman kita Afif tadi, itu adalah cara-cara atau langkah-langkah untuk menyalakan laptop, ya. Nah, cara-cara tadi itu adalah salah satu langkah dalam berpikir komputasional. Nah, masih banyak sekali persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin masalahnya mudah, sedang, atau sampai masalah yang paling rumit itu bisa kita selesaikan, ya, dengan cara berpikir komputasional. Nah, mungkin kita akan belajar yang paling sederhana dulu, ya. Yang pertama, ini ada persoalan kita, yaitu membuat nasi goreng. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah bisa membuat nasi goreng. Ada yang bisa? Coba angkat tangan yang sudah bisa. 1, 2, 3. Nah, baru 3 anak yang bisa membuat nasi goreng. Nah, untuk itu bagi yang lain kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Bagi yang sudah bisa nanti bisa sharing ya dengan teman-temannya
bagaimana langkah yang benar. Nah, untuk masalah yang ini membuat nasi goreng, kita selesaikan dengan konsep berpikir komputasional. Untuk yang pertama, untuk membuat nasi goreng, maka kita harus memecah masalah ini menjadi bagian-bagian yang kecil, ya. Menyiapkan hal-hal apa saja yang akan kita lakukan saat membuat nasi goreng, ya, dengan cara dekomposisi, ya, menguraikan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil-kecil. Nah, ini contohnya membuat nasi goreng. Kita pecah, kita uraikan menjadi 3. Yang pertama, kita siapkan bahannya dulu. Yang kedua, siapkan peralatannya. Baru yang ketiga adalah proses memasaknya. Proses seperti ini anak-anak, ini yang dinamakan dengan dekomposisi, ya, menguraikan masalah untuk mencari solusi dari pemecahan masalah-masalah yang lebih kecil itu tadi, ya. Kemudian setelah kita pecah, kita uraikan menjadi masalah yang lebih kecil, baru kita abstraksikan. Nah, contoh saat kita menyiapkan bahan, ya, pasti masing-masing anak yang sudah bisa membuat nasi goreng tadi itu punya resep sendiri-sendiri, punya bahan sendiri yang mungkin ada yang sama, ada yang beda. Nah, baik, kita abstraksikan. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah mengambil bagian inti, ya, kemudian mengabaikan hal-hal yang kurang penting, ya. Contoh, untuk yang pertama, bahan utamanya untuk membuat nasi goreng itu apa? Nasi. Nah, baik. Di sini yang kita siapkan 2 piring nasi putih, dalam kurung nasi semalam atau nasi yang sudah dingin, itu lebih baik. Nah, kira-kira dari kalimat pertama ini poin pentingnya apa? Apa? Nasi. Ya. Entah itu nasi yang kemarin, entah itu nasi yang sekarang, yang jelas bahan utamanya adalah nasi. Nah, maka kita hilangkan bagian yang tidak penting. Apa yang tidak penting? Informasi lanjutannya ini. Nah, menjadi 2 piring nasi putih, 1 sendok makan margarin atau minyak goreng. Nah, ini ada 2 pilihan, 1 sendok makan margarin atau minyak goreng. Kita ambil salah satu, bisa minyak goreng, bisa margarin. Kita mau pilih mana? Sama-sama bisa dipakai kan? Maka kita ambil yang penting saja, ya. Maka kita hilangkan salah satunya, ya. Mungkin kita hilangkan yang minyak gorengnya. Kenapa kok kita hilangkan minyak gorengnya? Mungkin kalau kita pakai margarin akan lebih terasa gurih, terasa enak, ya, dibandingkan dengan minyak goreng. Jadi ini abstraksi itu mengambil hal-hal yang penting kemudian mengabaikan hal-hal yang kurang penting. Setelah abstraksi itu ada yang namanya pengenalan pola. Pengenalan pola itu ketika kita melakukan sesuatu, ada nggak langkah-langkah yang sama dengan saat kita melakukan hal yang berbeda? Contoh, kalau kita menyiapkan peralatan saat membuat nasi goreng, apakah akan sama dengan saat kita membuat oseng-oseng kangkung? Apakah ada yang sama? Untuk saat kita membuat oseng-oseng sayur kangkung, butuh kompor enggak? Butuh. Berarti polanya hampir sama. Kemudian wajan, butuh wajan? Butuh. Spatula? Butuh enggak? Butuh.
Kemudian piring. Butuh? Butuh. Nah, inilah yang namanya pengenalan pola. Saat kita mengenali pola yang sama, oh ternyata pola ini bisa dipakai untuk pola yang lain, menyelesaikan masalah yang lain. Nah, itu yang namanya pengenalan pola. Nah, berikutnya adalah algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah mulai dari awal hingga akhir secara runtut dan benar. Tugas kalian adalah, coba dibaca, membuat mie goreng. Oke. Nah, kemudian untuk masing-masing kelompok silahkan nanti persoalan ini yang kita buat, yang akan kita selesaikan dengan 4 langkah tadi. Yang pertama, kita dikomposisikan, kita uraikan masalahnya menjadi masalah yang lebih kecil. Kemudian kita abstraksikan, kemudian kita kenali polanya, apakah sama polanya saat membuat nasi goreng tadi. Kemudian buatkan algoritmanya, langkah-langkah membuat mie gorengnya. Oke, sekarang diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Baik, silahkan kerjakan tugas tersebut dengan kelompoknya masing-masing. Tadi kita masalahnya adalah membuat mie goreng. Sekarang dikomposisikan. Kira-kira sama nggak dengan cara membuat nasi goreng tadi? Ya, membuat mie gorengnya pecah. Ya, apa saja yang harus kita siapkan di sini? Buat mie goreng. Oke ya. Oke, untuk kelompok ini sudah sampai mana? Silahkan diskusikan ya. Baik, anak-anakku semuanya, setelah kalian diskusi untuk menyelesaikan masalah cara membuat mie goreng tadi, ya, dengan konsep berpikir komputasional, untuk selanjutnya nanti masing-masing kelompok mempresentasikan, dan masing-masing kelompok yang lain tolong perhatikan dan berikan pendapat atau tanggapan kalian terhadap hasil presentasi dari kelompok yang sudah maju. Baik, untuk yang pertama kita beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Dari kelompok 1 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Algoritma membuat mie goreng. 1. Ambillah panci. 2. Ambillah air. Lalu taruh air di panci. Setelah itu taruh panci di kompor. Lalu nyalakan kompor. Tunggu air mendidih. Jika air sudah mendidih, bukalah bungkus mie terlebih dahulu. Lalu taruh mie di air yang sudah mendidih. Tunggu mie sampai selesai direbus. Setelah itu bukalah bumbu yang sudah disediakan. Lalu taruh bumbu di mie. Setelah itu ambillah saringan.
Lalu ambil mie di panci yang sudah direbus. Setelah itu aduk sampai rata minyak. Ambillah wajan untuk menggoreng telur. Lalu ambillah minyak. Taruh minyak di wajan. Setelah itu nyalakan kompornya. Tunggu minyaknya sampai panas. Sambil menunggu minyaknya panas, pecahkanlah telur. Setelah itu kalau minyaknya sudah panas, taruhlah telur ke wajan. Tunggu sampai telur matang. Kalau sudah matang, ambillah telur, lalu taruh mie di piring. Lalu taruh telur di piring mie. Cucilah tomat dan selada. Setelah itu ambillah talenan dan pisau. Taruhlah tomat dan ketalenan dan potonglah tomatnya. Setelah itu taruhlah ke piring mie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah aja aku anjir. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, silakan kelompok 2 untuk memberikan tanggapan. Menurut kami, algoritma cara membuat mie goreng yang sudah kelompok 1 sampaikan ini udah bagus. Cuman kurangnya tadi saat menyampaikan Rayani ngomongnya terlalu terbata-bata, jadi agak susah kita dengarinnya. Tapi soal algoritma membuat mie gorengnya sudah bagus, dan menurut saya tidak ada yang bisa saya sampaikan karena sudah bagus banget. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, alhamdulillah untuk kelompok 1 sudah presentasi dan sudah diberikan tanggapan dari kelompok 2. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, untuk selanjutnya kelompok 2 yang akan mempresentasikan dan yang untuk memberikan tanggapan nanti dari kelompok lain. Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ini dari kelompok 2, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan algoritma cara membuat mie goreng. Yang pertama, siapkan 1 butir telur, lalu siapkan mie goreng, tomat, dan selada. Kedua, siapkan peralatan seperti panci, kompor, dan wajan. Ketiga, masukkan mie ke dalam panci yang ada air mendidihnya. Keempat, jika mie sudah matang, tiriskan mie ke atas piring. Lalu yang kelima, tuangkan bumbu ke piring dan aduk mie hingga merata. Yang keenam, ambil satu butir telur dan pecahkan di atas wajan. Lalu balik ketika sudah matang. Sambil menunggu telur yang masih digoreng, ambil tomat lalu potong-potong. Setelah itu tambahkan tomat ke atas mie dan selada. Lalu ambil telur dan letakkan di piring. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2 dulu. Selanjutnya kelompok yang mau menanggapi. Dulu ya. Algoritmanya sudah benar, tetapi bacanya masih sedikit terbata-bata menurut kelompok kami. Dan masih sedikit belibet menurut kelompok kita juga.
tetapi algoritmanya sudah bagus dan benar. Nah, masing-masing kelompok tadi sudah memberikan presentasinya dan memberikan tanggapan atas presentasi dari kelompok lain. Nah, anak-anak semuanya, dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ada yang tahu? Menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah secara jelas, teratur, benar, sistematis, dan apa? Masuk akal atau logis. Jadi itulah manfaat dari berpikir komputasional. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.